Sore hari tiba setelah melewati hari yang panjang dan kini waktunya kamu bersantai. Kamu lihat teman-teman lagi menikmati Iron Life, merekam temaram jingga matahari terbenam, menikmati hidangan spesial di restoran yang lagi naik daun. Semakin kamu telusuri postingan demi postingan yang terlihat menyenangkan ini, kegelisahan kamu pun bertambah. Emosi ini sulit dijelaskan, namun rasanya seperti campuran antara rasa dikucilkan, benci diri, dan iri hati. Perasaan aneh yang semakin umum di kalangan pengguna media sosial. Fenomena psikologi ini disebut FOMO, Fear of Missing Out. FOMO adalah kecemasan terus-menerus ketika tahu orang lain sedang mengalami hal yang menyenangkan dan kita tidak ada di situ atau tidak terlibat di dalamnya. Demi menghilangkan perasaan gak nyaman ini, dia bisa meninggalkan apa yang sedang ia lakukan dan menghabiskan waktu lebih lama di medsos demi mendapatkan perasaan bergabung. FOMO membuat kita fokus pada apa yang terjadi di luar sana daripada sepenuhnya hadir dalam pengalaman di depan mata. Menurut The School Life, kita bisa melihat fenomena ini dari dua cara pandang, romantik dan klasik. Bagi yang romantik, merasa ketinggalan sangatlah menyakitkan. Ia percaya di luar sana ada suatu tempat di mana orang-orang berkelas dan menawan menjalani hidup. Orang romantik akan merasa sangat bahagia ketika ia menjadi bagian dari mereka. Bekerja di sebuah perusahaan terpandang, berlibur ke tempat eksotis non-eksklusif, dan berada di lingkaran orang-orang terpilih. Ia menganggap mereka yang bekerja di kota kecil atau menikmati waktu liburan dengan cara sederhana itu sangat membosankan. Maka dari itu, orang romantik cenderung menghindari mereka yang tidak terlihat glamor atau yang ia nilai kurang berambisi. Maka dari itu, orang romantik lebih rentan terkena FOMO. Sementara orang klasik tidak melihat kemewahan sebagai indikator sesuatu itu memukau. Baginya, novel terbaik bisa saja bukan di rak bestseller, ditulis seseorang yang tinggal di tempat terpencil dan terlihat biasa-biasa saja. Orang klasik sadar betul kualitas bisa banget hadir dalam hal atau orang yang terlihat biasa. Bahwa kualifikasi akademis tidak selalu berbanding lurus dengan kecerdasan seseorang. Bahwa orang terkenal juga bisa membosankan. Dan bahwa orang tidak terkenal bisa sangat luar biasa. Ia tahu di pesta yang paling mewah dan deretan tamu terpandang pun ada dari mereka yang merasa bingung, sedih, dan cemas. Tapi jangan salah, orang klasik juga bisa FOMO, tapi jenisnya lain. Mereka takut kelewatan kesempatan untuk mengenal orang tua mereka, menghargai kekuatan alam dalam menenangkan hati, mendengar celoteh lucu seorang anak kecil, dan mengenal diri. They don't want to miss the small pleasure in life. Apa penyebab FOMO? Kemungkinan besar adalah ponsel. Ponsel memudahkan kita untuk selalu tahu apa yang terjadi di luar sana. Kita bisa cek cuaca, baca berita, tahu tentang sesuatu peristiwa dimanapun, kapanpun. Tapi, tahu begitu banyak hal di luar sana juga bisa melahirkan perasaan takut kelewatan atau takut ketinggalan pengalaman penting atau menyenangkan. FOMO memang bukan hal baru. Dulu, FOMO dipicu oleh halaman koran sehari sekali, atau foto-foto wisata atau pesta di album waktu berkunjung ke rumah teman. Sekarang, medsos memudahkan kita untuk melihat apa yang semua teman atau keluarga kita lakukan sepanjang waktu. Orang yang sering menggunakan medsos paling rentan terkena FOMO. Orang yang FOMO cenderung sering memeriksa timeline medsos teman dan keluarga agar nggak kelewatan apa yang terjadi dalam hidup mereka. Tapi, seseorang juga bisa jadi FOMO ketika terus-menerus tergoda notifikasi atau medsos orang lain yang menunjukkan bahwa orang itu melakukan hal luar biasa sepanjang waktu. Penelitian juga menunjukkan FOMO rentan terjadi pada mereka yang kesepian, terisolasi, punya pandangan negatif tentang diri, sehingga rendah diri dan kurang mencintai dan menerima diri. FOMO berdampak negatif pada suasana hati dan tingkat kepuasan hidup. Orang yang FOMO-nya tinggi cenderung lebih depresif, cemas, neurotik, bermasalah dengan tidur dibandingkan dengan mereka yang FOMO-nya rendah. Bagaimana mengatasi FOMO? Kamu bisa menghindari FOMO dengan pilihan cara berikut. 1.
Kurangi waktu main medsos secara signifikan. Coba cuti seminggu penuh dari medsos. Jika merasa jiwa lebih sehat dan mental lebih nyaman dengan kebiasaan baru ini, silahkan dilanjut. Semakin tidak terikat kamu dengan medsos atau ponsel, semakin jauh kamu dari FOMO. 2. Ubah titik perhatian kamu. Kurangi fokus pada apa yang tidak ada dalam hidup kamu. Kuatkan fokus pada hal baik yang sudah ada di hidup kamu. Misal, daripada, aduh aku kok gak ada di tempat liburan yang lagi hits itu ya. Kita ubah dengan, aku sekarang di rumah, menikmati angin semilir, suara burung berkicau, aku sehat, semua makhluk yang kusayangi sehat, I'm grateful, life is good. Berikutnya, self-compassion. Tumbuhkan welas asih terhadap diri sendiri. Ketika kamu terhubung dengan diri, kamu akan lebih bisa menerima diri. Kamu gak akan lagi sibuk membandingkan diri dan kehidupan kamu dengan orang lain. 4. Interaksi dengan orang lain secara teratur, bukan di medsos. Pertemuan tatap muka secara langsung atau video call menghadirkan interaksi dan hubungan yang lebih kaya, kompleks, dan nyata. Ini mengurangi perasaan kesepian atau terasing. Terakhir, ubah pola pikir FOMO menjadi JOMO, Joy of Missing Out. JOMO adalah penangkal FOMO yang cerdas, karena dengan JOMO, kita pada dasarnya hadir dan puas dengan dimana kita berada sekarang dalam hidup. Atau dalam kata lain, mindfulness. Waktu kita terbatas dalam hidup ini. Ketika kita jeli, kita bisa kok cari bahagia dari apa dan siapa yang ada di sekitar kita. So, goodbye FOMO, hello JOMO.